Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Ahmad Sya'bani, guru PAI di SMA Terpadu Riyadul Ulum, sekaligus mahasiswa PPG PAI Daljab tahun 2025, batch 3 di bawah naungan LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030254327 akan menampilkan video mengajar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk belajar kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan bisa diamalkan oleh kita semuanya. Silakan Ananda Rizka untuk memulai doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islamidin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Selanjutnya Bapak akan membacakan absen terlebih dahulu untuk melihat siapa yang tidak hadir ataupun yang hadirnya. Barangkali yang tidak hadir ada berapa orang? Ada berapa orang? 8 orang. Di absen saja. Aisyah? Izin. Kemana Aisyah? Lomba. Alicia? Hadir. Alhamdulillah. Alika? Izin sama. Kemana ini? Lomba. Bilkis? Alhamdulillah. Cika? Hadir. Sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita sebagai orang Indonesia, untuk memupuk rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menyanyi tentang lagu nasional Indonesia, yaitu Bagimu Negeri. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Kita korbankan diri kita untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita boleh berdiri sambil berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Ya, silakan untuk duduk kembali. Sesuai dengan barusan yang kita nyanyikan, kita semuanya selalu termotivasi dengan merahnya bendera merah putihnya bendera Indonesia. Semangat kita harus berkibar seperti layaknya bendera Indonesia. Siap? Semangat? Siap. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan kepada pemahaman ataupun materi yang baru, kita semuanya untuk mereview tentang pelajaran yang telah kita laksanakan minggu kemarin, yaitu tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Iman itu kan menurut Rasul adalah tasdikun bil qalbi wa qaulun sani wal arkanu wa amalun bil arkani. Maka cabang iman itu terdiri mana yang termasuk di dalam hati, mana yang termasuk di lisan, dan mana yang termasuk ke dalam yang digunakan oleh anggota tubuh kita. Contoh,
Mana? Ada yang Dinda? Contoh cara mengambil hati ada ikhlas. Terus? Niat. Terus? Kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal. Alhamdulillah. Tuh berarti pelajaran yang kemarin telah kita pahami bersama bahwa hati itu harus dijaga. Pelajaran yang baru, saya akan memberikan dulu pertanyaan pemantik ataupun pertanyaan yang akan mengunggah rasa penasaran kita untuk pelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Pertama, mengapa sebagian orang merasa bahagia dengan berpoya-poya pada akhirnya menyusahkan diri? Ada yang bisa menjawab? Diana? Sama dengan berpoya-poya, mereka akan merasa berpuas hati. Berpuas hati. Tapi ketika berpuas hati, harta habis akan menyusahkan. Betul? Iya. Tapi itu untuk hanya sebentar saja, pengakuan sebentar. Kepuasan diri kita, tapi pada akhirnya akan menyusahkan. Itu diperbolehkan tidak dalam Islam? Tidak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua. Apakah ria dan sum'ah masih terjadi di era media sosial? Ada yang bisa jawab? Silakan. Iya, ria masih terjadi di era media sosial. Contohnya seperti ingin melaksanakan sholat duha, lalu diposting di status Instagram atau. Oh, itu. Nanti kan timbul ada like and komen. Alhamdulillah. Sudah paham sebagian tentang sifat-sifat ataupun sikap-sikap negatif ini yang harus dihindari. Maka hari ini untuk pelajaran PAI hari ini di kelas 10 ini kita akan membahas bab 3, yaitu menjalani hidup manfaat dengan menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasad ataupun hasud ya. Kalau dalam kita bahasanya itu apa? Hasud ya. Oke. Untuk hari ini ada pertanyaan, apakah materi ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Sangat penting. Itu menentukan status ibadah kita kepada Allah. Semuanya ibadah akan hilang di mana 4 sikap tersebut ada dalam hati seorang muslim. Makanya hari ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kita nanti mempelajari bab 3 ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian apa itu sifat atau sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Nanti materinya dilihat di bukunya masing-masing dan di artikel-artikelnya yang telah kita dapatkan untuk digali Al-Quran dan Al-Hadis. Pelajaran ini kita harus mempunyai hasil, kita dapat mengidentifikasi negatif, pengaruh negatif, dampak negatif dari perilaku yang empat ini. Yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap hidup sederhana, ikhlas, rendah hati, dan sikap qanaah sebagai cerminan pengamalan dari nilai-nilai Islam. Ini sebagai solusi dari tujuan pembelajaran yang kedua. Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan belajar mengenai foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad di era digital. Yang akan kita bahas pertama adalah foya-foya. Buka e-commerce, kemudian scroll. Kita memang selalu bahasa ini nggak utuh sih, tapi ujung-ujungnya adalah check out. Target. Dalil larangan bersikap berpoya-poya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka orang yang suka berpoya-poya itu adalah temannya siapa? Setan.
Nah, semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita akan mengadakan diskusi dan nanti disuguhkan beberapa studi kasus. Yang pertama dari gambar ini. Nih, studi kasus kelompok pertama berarti membahas tentang ini apa? Apa yang terbesit dalam hati kalian, dalam pandangan kalian tentang gambar ini? Poya, poya. Ya, poya-poya. Kelompok pertama ngebahas itu. Kelompok kedua. Ini apa ini? Apa ini? Sudah terbesit dalam pandangan kalian? Dalam hati kalian ini apa? Gambar apa? Gambar seseorang sedang sholat tapi selfie. Nah, yang ketiga apa? Apa? Sombong. Gini kan? Wah, gitu kan? Sombong. Takabur ya. Yang ketiga? Orang lain ada apa? iPhone ataupun iPad ataupun apa yang didapatkan, yaitu dianya apa? Tidak mau di sana. Rusak besok juga. Nah, itu ya. Siap? Nah, silakan untuk berdiskusi dan saya akan membagikan LKPD-nya. Ini yang menjadi petunjuk kerja kalian. Setiap kelompok nanti dibahas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kelompok 1 tadi apa? Berpoya-poya. Kedua? Ria. Ketiga? Takabur. Keempat? Hasud. Silakan untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kan mau mejanya dibereskan untuk supaya lebih efektif kerjanya. Silakan. Berapa menit kita kira-kira untuk membahas ini? Lihat. Salah satu perilaku tersebut ya dari Al-Qur'an. Yang kedua, ya kan? Menjelaskan dampak negatif baik dari perilaku berpoya-poya ataupun ria ataupun takabur, ria dan sum'ah, takabur dan hasud. Ya, itu. Yang kedua, yang ketiga menjelaskan strategi ataupun solusi untuk menjauhi perilaku sikap tersebut. Apakah itu berpoya-poya, ria, sum'ah, terus takabur ataupun hasud. Dapat dipahami petunjuk kerjanya? Nah, nanti setelah kita mendapatkan materi dari hasil diskusi ini, kita melanjutkan ke sesi presentasi. Siap? Masih semangat? Semangat. Butuh berapa menit kira-kira? 15 menit cukup? Cukup 15 menit? Cukup. Nah, nanti kalau terasa kurang nanti ditambah ya. Sampai 20 menit atau 25 menit. Silakan. Ada yang masih bingung? Petunjuknya? Sudah paham? Iya. Dituliskan nama kelompok dan nama peserta didiknya masing-masing. Mana yang termasuk kelompok? Kelompoknya. Sudah paham petunjuknya? Sudah. Bisa di materinya itu ada. Ada. Nah, itu di sana ada ayat Quran kan?
jelaskan bisa dipahami. Sip, bagus. Ini sikap pria ya? Ada kata-kata ataupun istilah yang tidak bisa dipahami? Tidak. Tidak. Pastor. Sip. Ini? Pastor, itunya udah dibahas? Siap. Untuk nanti presentasi cukup 4 orang aja ya ke depan. Dipilih dari tiap kelompoknya siapa yang akan maju ke depan. 4 orang. Ya. 4 orang. Sudah beres? Ya, siap-siap untuk presentasi kelompok. Siap. Kelompok 1 siapa aja? Silakan ke depan. Mangga. Silakan. Monggo. Presentasinya. Kelompok mencari dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan salah satu perilaku tersebut. Dikarenakan kita perilaku berpoya-poya, maka dalil Al-Quran atau hadis akan dibacakan oleh kita. Di sini kita membawa dalil Al-Quran tentang berfoya-foya, terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan harta, ia tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Alhamdulillah ya. Dari keempat kelompok ini, alhamdulillah telah menjelaskan dengan begitu jelas dan bersemangat, ya, terutama dalam penjelasan tentang posternya masing-masing. Sekarang inti akhir dari pembelajaran hari ini yaitu kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Siap? Tidak. Sejatinya kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu sejatinya manusia itu diciptakan untuk dilihat dari amalannya, dari segi amalannya, baik dari amalan yang baik atau dari amalan yang buruk. Jadi kita itu diperintahkan untuk melaksanakan amal baik dan menjauhi dari amal buruk seperti amal yang 4 tadi, poya-poya, ria, hasud, takabur dan lain sebagainya, supaya kita terhindar dari penyakit hati. Penyakit hati. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk teman kita yang telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, sejatinya manusia itu harus bersih hatinya dari sifat 4 yang tadi, supaya segala amal perbuatannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Ini gimana soalnya? Luar biasa. Penuh dengan narasi ya. Alhamdulillah. Mana? Sudah semuanya? Ada? Semuanya? Ya. Dah. Ya, tiba akhirnya di refleksi untuk pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya tadi, ria dan sum'ah, takabur dan hasad, tentunya kalian telah bertambah pengetahuan, betul? Wawasan dan pemahamannya yang baru serta harapan untuk hari berikutnya. Sekarang apa yang tersimpan dalam hati kalian sekarang? Silakan.
Bercermin dari apa yang telah dipelajari hari ini, saya menyadari bahwa 4 sikap sangat penting untuk kita jauhi dan sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menghindari dari 4 sikap tersebut. Iya, alhamdulillah. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah dan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.